Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Rusman Dharma Caang, petani kampung, petani abal-abal. Dan kebetulan hari ini, tanggal 24 Februari, saya akan mencoba mereview bagaimana perkembangan bibit pisang yang saya tanam dari pisang bibit bonggol yang ditanam pada tanggal 4 Februari lalu. Namun sebelumnya, saya beralasan kenapa saya tanam bibit bonggol. Satu, alternatif mungkin cara terbaik dari sebagian orang, akan tapi bagi saya ini saya lakukan karena posisi lahan yang saya tanami adalah posisi yang cukup jauh dari pemukiman, dari jalan raya khususnya, sehingga apabila kita mencari bibit dengan bibit pedang utuh ini cukup kesulitan, apalagi dengan bibit dewasa ini jauh lebih kesulitan. Nah, alternatif saya yang saya lakukan adalah membawa bibit dalam bentuk bonggol. Dan bagaimana keadaannya sekarang? Yuk kita lihat perkembangannya. Nah, bisa kita lihat ini perkembangannya sudah cukup lumayan baik. Ini jenisnya adalah jenis pisang Ambon kuning. Ini berarti sudah 20 hari. Di sini bahkan terlihat ada dua anakan. Nah, ada dua anakan. Akan tapi akan saya sisakan hanya satu anakan. Nah, pada bagian lain, nah ini juga ada dua anakan, ada satu, ini ada satu lagi. Akan tapi tetap akan saya sisakan satu anakan. Apa tujuannya? Yang pertama agar pertumbuhannya lebih optimal. Nah, yang satu lagi bagaimana? Apakah dimusnahkan? Ini tuh terserah. Akan tapi yang saya pilih, ini akan saya split, akan saya ambil, nanti masukkan polybag untuk dijadikan bibit tanaman selanjutnya. Namun bagi rekan-rekan yang mungkin saya mau nanamnya satu saja, yang satunya akan dibuang, yo boleh, gak jadi masalah. Atau saya berniatnya pingin pertumbuhannya yang seragam, kedua-duanya disepit, no problem, enggak. Cuman atau kedua-duanya kita tanam, kita biarkan sampai gede, enggak. Nah, tetapi yang akan saya lakukan adalah kita melakukan split yang satu dan sisakan yang satu. Kemudian apabila nanti tumbuh lagi bibit baru atau misalkan tunas yang baru, akan saya split lagi. Hal ini saya lakukan karena memang ini kondisinya cukup jauh dari pemukiman, cukup jauh dari pengambilan bibit, sehingga ini adalah alternatif yang terbaik bagi saya. Dan ini yang salah satunya akan saya split, salah satunya akan saya masukkan polybag, biarkan yang satu tumbuh besar, kemudian yang satu lagi setelah nanti tumbuh sudah bisa menyesuaikan akan ditanam pada lahan di sekitar ini. Oke, kita coba split, kita pindahkan ke polybag. Yuk ikuti. Oke, kita coba bongkar dulu. Kita bongkarnya hanya pada bagian sekitaran bibit yang akan kita split. Nah, ini dua. Yang saya akan tanam atau kita biarkan untuk tumbuh lebih besar adalah bibit yang ini yang lebih besar. Sedangkan yang kecil akan saya bongkar, saya pindahkan ke polybag untuk saya jadikan bibit baru. Nah, kita bongkar, kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, ini bibitnya, bahkan saya ambil sampai dengan bagian bonggolnya. Nah, saya ambil sampai bagian bonggolnya ini. Bahkan kalau kita lihat ini, ada bakal bibit atau bakal tunas baru, kita biarkan. Nanti kita split lagi, kita ambil lagi, kita masukkan polybag. Ini adalah satu usaha saya untuk mendapatkan
calon tunas bibit baru. Nah, dikarenakan kulahnya dari bagian bawah, akan kita ganti. Yang kita bongkar, yang kita split adalah yang di atas saja. Biarkan yang di bawah untuk tetap tumbuh. Nah, ini keluar lagi, ini kita biarkan. Nah, yang atas kita pindahkan, kita split. Wow, banyak jeng. Nah, ini kondisinya seperti ini, akarnya sudah bagus. Ini kita sebenarnya kalau walaupun ke lahan ini sudah bisa, akan tapi untuk menghindari stres kita simpan dulu di polybag, kemudian kita biarkan. Tujuannya agar bibit ini sudah mampu untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Kemudian akar-akar sudah bisa mencari makanan sendiri. Bedakan kalau yang ini dia sudah disediakan atau tersedia dari bonggol yang dibawa dari inangnya. Nah, inilah cara saya. Mungkin bagi tempat-tempat yang memang lahannya jauh dari pemukiman, jauh dari pencarian lahan, kemudian akses jalannya cukup jauh, maka cara seperti ini adalah alternatif terbaik. Ya, silakan mau bibit misalkan penyemaian dengan cara di-split keseluruhan agar nanti bibitnya merata, ataupun seperti saya, setidaknya ada pohon indukan yang sudah bisa tumbuh, kemudian ini bisa menyusul. Soalnya ini sudah dipastikan antara 1 minggu sampai 1 bulan ini pasti stagnan, nggak tumbuh begitu optimal, karena memang nutrisinya kan sedikit, dia berusahanya sedikit lah dengan akar-akar yang terbatas. Oke. Nah, proses selanjutnya adalah penyimpanan atau penanaman bibit yang di-split ke dalam polybag. Nah, pada proses ini kita boleh mengisi polybag dengan campuran tanah dan pupuk atau sekam bakar dan sebagainya. Akan tapi yang lebih saya sarankan adalah justru menanam bibit di polybag itu cukup dengan tanah biasa saja tanpa ada ditambah dengan pupuk. Hal ini bertujuan supaya si bibit lebih cepat bisa menyesuaikan dan ketika nanti ditanam ke lahan dia tidak kembali stres. Stresnya gimana? Jadi kalau cadangan makanan dalam polybag jauh lebih banyak dibandingkan dengan di lahan, maka si pohon tersebut akan mengalami stagnan atau mengalami stres lah, intinya tidak mau berkembang. Berbeda ketika di polybag ini tanpa ada pupuk yang banyak, maka ketika di lahan dengan jumlah pupuk yang terbatas pula, maka otomatis pertumbuhan pisang itu sendiri akan sedikit bisa bertahan dan tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, bisa kita lihat di sini cukup sederhana. Nanti kita biarkan sampai tumbuh keluar 1-2 pucuk baru, daun baru kita semai atau kita tanam di lahan. Oke, silakan memilih menurut metode saya atau metode yang lain, silakan. Cuman ini saran saya dan pengalaman saya seperti itu. Nah, inilah kelebihan menanam dengan sistem bonggol. Yang pertama, pertumbuhannya sudah bisa dipastikan akan lebih cepat karena kondisi akar tidak terganggu
bagi yang disisakan untuk tumbuh. Kemudian kelebihan lain yang kedua adalah kita bisa mendapatkan bibit baru ketika dari satu bonggol itu tumbuh beberapa bibit. Nah, seperti ini. Saya menanam 2 bonggol, ternyata sekarang di sana sudah ada 2 bibit, kemudian kita mendapatkan 2 bibit baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti keluar bibit-bibit lain, bibit-bibit yang lebih banyak. Nah, ini jadi silakan, itu hak teman-teman, hak kita untuk memilih mana yang menjadi pilihan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.